Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini dengan olahan ikan. Sebentar lagi udah masuk bulan Ramadan, jadi mungkin Unia bakal sering masak yang menu harian yang bisa buat buka puasa dan ini juga tahan. Pertama-tama di sini yang perlu disiapkan yaitu ikan, kebetulan ikannya ikan patin. Jadi untuk jenis ikannya boleh pakai ikan air tawar ataupun ikan sungai atau ikan laut ya. Jadi sesuaikan dengan selera, ini cocok ikan apa aja. Nanti dimarinasi dulu dengan jeruk nipis dan garam secukupnya. Boleh teman-teman ganti juga dengan kunyit dan garam misalnya, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya bumbu marinasi masing-masing aja. Nanti didiamkan kurang lebih antara 15 sampai 30 menit tergantung besar kecilnya ikan yang teman-teman gunakan. Nggak perlu dicuci lagi ya, didiamkan aja. Kemudian untuk bumbu halusnya 1 batang serai, lalu berikutnya juga 2 butir kemiri. Uni sarankan pakai kemiri, tapi kalau teman-teman anti kemiri silakan di skip aja. 5 siung bawang putih. Lalu untuk bawang merahnya jangan pelit di sini. Jadi sebaiknya agak banyak bawang merahnya, boleh pakai antara 8 atau 9 atau 10 pun nggak apa-apa di sini. Langsung setelah itu kunyit, jahe dan juga lengkuas. Kemudian ini langsung ya, boleh teman-teman tambahkan garam di sini atau nanti pas kita menumis itu juga bisa. Nanti dihaluskan karena ini blendernya lumayan nggak terlalu besar ya, jadi haluskan sebentar aja dulu untuk bumbu-bumbunya, langsung setelah itu tambahkan cabai. Jadi kalau teman-teman menggunakan chopper biasanya bisa sekaligus tuh nanti menghaluskannya. Di sini ditambahkan sedikit aja rawit agar lebih enak aja. Buat yang pecinta pedas boleh tambahkan rawit, atau yang nggak suka pedas pakai sedikit aja untuk cabai itu juga bisa ya. Nanti dihaluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian panaskan minyak secukupnya, kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Di sini tambahkan daun kunyit karena daun kunyitnya kecil, jadi tambahkan 2. Langsung setelah itu tambahkan seasoningnya, boleh pakai garam, maksudnya pakai kaldu bubuk juga di sini atau penyedap lain, dan Uni tambahkan sedikit merica bubuk ya di sini. Langsung setelah itu ditumis sampai nanti agak sedikit mengeluarkan minyak seperti ini. Langunya udah hilang, tambahkan ikannya. Nanti diaduk lagi ikannya dengan bumbu yang kita tumis ini. Biarkan nanti sedikit berubah warna bagian ikannya. Jadi ini jangan takut, nggak bakal hancur ikannya nantinya walaupun pakai ikan patin di sini. Nanti setelah itu langsung tambahkan air. Nah, takaran airnya di sini jenis menu kali ini dengan airnya nggak banyak, jadi teman-teman yang suka airnya banyak silahkan ditambahkan dari takaran di resep. Uni pakai ini kurang lebih antara 300 sampai 350 ml aja airnya. Langsung setelah itu tambahkan santan. Santannya yang Uni pakai ini kurang lebih 3/4 bungkus itu, jadi masih ada sisanya 1 bungkus kecil saset yang instan. Nanti dikira-kira aja penambahannya, nanti coba sedikit dulu, nanti diaduk. Jika masih kurang boleh teman-teman tambahkan sedikit lagi sampai dirasa pas. Nanti gunakan selama proses memasak ini pakai api kecil aja ya, karena ini jenisnya santan instan itu lebih aman sih, jadi nggak gampang pecah santan juga di sini. Dan di sini ditambahkan juga daun jeruk, tadi dicicipi karena daun kunyitnya kecil jadi aromanya kurang berasa aromanya. Jadi Uni tambahkan daun jeruk ada 5 sampai 6 lembar di sini. Jadi untuk daun-daunnya teman-teman boleh sesuaikan ya. Mau pakai daun salam misalnya atau yang lain itu juga nggak apa-apa di sini. Nanti dimasak aja sambil sesekali teman-teman aduk. Gunakan api kecil selama proses memasaknya agar warnanya tetap bagus nantinya dan nggak gampang hancur juga nggak hangus nantinya bumbunya. Nanti di sini silakan teman-teman koreksi rasa untuk bumbunya sudah pas atau belum. Nah, kalau sudah mulai seperti ini ada keluar minyak, jadi ini jenisnya yang kental gitu ya. Langsung setelah itu teman-teman matikan apinya segera, dan ini beneran rasa kuahnya ini medok banget, bener-bener enak banget. Kuahnya aja dimakan pakai nasi itu udah enak banget. Nanti teman-teman tinggal sajikan di piring saji setelah semuanya matang dan udah mengental seperti ini ya. Dan bisa dijadikan juga untuk menu buka puasa nantinya. Selamat mencoba untuk resep yang mudah ini dan sangat-sangat enak ini. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat, dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis. Untuk
Resep lengkapnya silakan teman-teman lihat ya di deskripsi. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.